berdiri karena kata Bapak Ketua Umum, ciri laki-laki yang masih kuat itu masih bisa berdiri. Bapak-bapak yang ketawa sepertinya merasa hebat. Kalau ibu cukup tersenyum saja, kayaknya hanya bisa membayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum aktivis Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Bapak Dr. Ki Haji Masrin Halimin MA dan seluruh jajaran pengurus aktivis. Yang saya hormati Ketua Satgas Nasional JSDI Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Yang saya hormati para rektor PT KIS yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati para peserta Rakernas dan Seminar Nasional Moderasi Beragama melalui digital. Hadirin sekalian yang saya hormati, baik yang hadir melalui luring maupun secara daring. Saya itu kalau sambutan biasanya dimulai dengan pantun. Cuma tolong jangan lupa cakepnya. Sungguh manis rasanya buah manggis, enak dimakan saat duduk bersama. Selamat dan sukses untuk aktivis, selalu terdepan mencerdaskan bangsa. Siang hari makan sambal terasi, jangan lupa nasi dan lauk pauknya. Mari bersama budayakan literasi supaya lebih bertambah ilmunya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan inayahnya kita semuanya bisa hadir pada kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu Rakernas dan Seminar Nasional Moderasi Beragama melalui media sosial. Saya bersyukur dan berbahagia dapat hadir dan bersilaturahim dengan para akademisi, praktisi pendidikan, jajaran dinas pemerintahan dan pegiat literasi digital di Sulawesi Selatan dan juga dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam sebuah seminar literasi digital dengan topik moderasi beragama melalui media sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada aktivis Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang berusia belum 1 tahun, masih seumur jagung, tetapi sudah memiliki semangat dan tekad yang begitu kuat untuk membangun kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan dalam membangun kemajuan dan kesetaraan. Sebagai organisasi baru, saya berharap kepada aktivis yang pertama, menjadikan organisasi ini untuk mampu mengelola power dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk membangun kompetisi positif bagi kemajuan PT KIS. Kedua, mampu menghadirkan kegiatan yang produktif, yang menantang, memberikan kreativitas dengan inovasi-inovasi yang mencerdaskan. Yang ketiga, aktivis juga diharapkan dapat membangun jejaring strategis dengan berbagai pihak dan pemangku kebijakan untuk memberikan
advokasi dan afirmasi bagi perguruan tinggi swasta Islam demi kemajuan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, dewasa ini kita berada dalam abad teknologi dan informasi yang mewarnai berbagai sektor kehidupan umat manusia. Dunia terasa kecil dan seolah-olah tanpa batas, meski secara fisik dipisahkan oleh pulau, benua, dan samudera. Teknologi digital adalah suatu sarana yang mempermudah hubungan, komunikasi, dan interkoneksi antar umat manusia di dunia ini. Bagaimana substansi dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi digital adalah di luar domain teknologi yang diciptakan oleh manusia, tetapi yang menentukan adalah peradaban dan keadaban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, bahkan sebagai makhluk komunikasi. Dalam hubungan ini, dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan perubahan masyarakat yang berlangsung sangat dinamis dan multidimensional. Penerapan teknologi informasi misalnya dijadikan sebagai kekuatan bersaing, competitive advantage bagi perguruan tinggi untuk dapat bertahan. Sarana pembelajaran bukan lagi mensyaratkan gedung yang besar dan megah, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas e-learning, wireless, internet, perpustakaan digital di samping perpustakaan konvensional yang tetap dibutuhkan, komunikasi timbal-balik antara dosen dengan mahasiswa dan antara dosen dengan institusi kampus mengalami transformasi menggunakan sarana teknologi digital. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai smart campus. Perkembangan dunia digital baik sebelum terlebih setelah masa pandemi COVID-19 melanda dunia menjadikan akses internet dan penggunaan aplikasi media sosial semakin melekat dengan kehidupan masyarakat global termasuk Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang penetrasi penggunaan internet di negara kita pada awal tahun 2023 mencapai angka 78,19% dari total populasi masyarakat Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan media kreatif berbasis sosial di Inggris mengungkapkan bahwa data sebanyak 60,4% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan itu setiap hari kita lakukan. Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Bapak Pak Aksan, setiap kita itu minimal punya satu HP. Ya, mungkin bisa lebih. Yang lebih itu patut dicurigai. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya itu pergi ke kantor, kalau hanya kehilangan atau ketinggalan dompet, itu tidak dipikirkan. Tapi begitu kehilangan HP, itu gelisahnya setengah mati. Gitu ya. Kini aplikasi media sosial telah menjadi media komunikasi dan informasi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat kita karena begitu mudah diakses, bebas pakai, interaktif, terbuka, dan terkini. Banyak isu
tantangan dan masalah baru yang muncul, sehingga memerlukan tingkat literasi yang baik. Di samping itu, kecerdasan digital harus dilandasi dan dikawal dengan moralitas, akhlak, etika, dan karakter yang baik, agar kita semua tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya memandang forum seminar ini sangat tepat dikaitkan dengan moderasi beragama, dengan harapan para peserta yang hadir, baik secara luring maupun daring, dapat menyimak, memahami, mencoba, melatih diri, dan mengembangkan kemampuan-kemampuan serta mendorong kreativitas agar mampu menciptakan konten-konten kreatif yang positif dan menghindari konten negatif yang itu bisa merusak tatanan masyarakat kita. Pendekatan moderasi beragama diharapkan dapat mendekatkan hubungan antar elemen umat dan bangsa yang rentan mengalami gesekan. Perbedaan kami dalam tanda petik dan mereka dalam tanda petik dalam kategori sosial acap kali menciptakan jarak atau memperhadapkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu golongan dengan golongan lainnya, bahkan tidak jarang menyuburkan rasa kebencian, rasa permusuhan di antara sesama kita. Saya ingatkan dalam tahun-tahun politik seperti sekarang ini, ya, kepada kalangan elit bangsa perlu belajar menjadi negarawan sebelum mendapat kepercayaan rakyat untuk mengurus negara melalui berbagai jabatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Kontestasi politik tidak boleh menggerus persatuan bangsa dan mengikis persaudaraan antar anak bangsa. Moderasi beragama adalah sikap jalan tengah, wasatiyah, tidak berada di kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan, hulu atau tataruf dalam segala hal. Segala yang berlebih-lebihan, hulu, seringkali membawa akibat kurang baik, termasuk dalam memuji atau mengkritik melalui media sosial. Dalam Al-Quran dinyatakan umat Islam adalah umatan wasatan, umat pertengahan. Sebagai umatan wasatan, umat Islam membawa misi kerisalahan untuk menganjurkan dan memfasilitasi segala kemaslahatan kebaikan kepada seluruh umat manusia dan sekaligus mencegah timbulnya segala kemadaratan, keburukan dan kerusakan. Sikap, cara pandang dan praktik moderasi beragama menjadi sangat relevan dijadikan sebagai perspektif dalam melihat persoalan bangsa dan menyikapi perbedaan di antara sesama anak bangsa. Seseorang atau sekelompok orang akan dipandang moderat apabila mampu mengelola perbedaan menjadi energi untuk kemajuan. Siapapun yang berbeda pendapat dengan kita mengenai suatu masalah tidak seyogyanya dipandang sebagai musuh, tetapi saudara kita, kawan kita dalam berpikir. Meski saya tidak sependapat dengan Anda, tetapi hak Anda untuk menyampaikan pendapat saya hormati dan saya bela sampai kapanpun. Begitulah gambaran sikap moderat dalam menyikapi perbedaan. Salah seorang tokoh Muslim Indonesia, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan, jangan dibikin berbeda sesuatu yang sama, jangan dibikin berbeda sesuatu yang sama, jangan dibikin sama sesuatu yang berbeda. Untuk itu kita harus bisa melihat lebih terang dan jernih persamaan dibandingkan
perbedaan, karena perbedaan itu pasti ada. Dalam keadaan apapun, sikap objektif dan adil serta menghargai konsensus dan kesepakatan haruslah ditegakkan, dan itu menjadi ciri seorang yang moderat. Para wali-wali kita, para pendiri bangsa kita mendirikan negara kita pada tahun 1945 bukan dengan menghilangkan segala kebinekaan, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun persatuan dan merajutnya menjadi tunggal ika. Hal itu diabadikan dalam semboyan pada lambang negara burung Garuda Pancasila. Sebuah kemunduran dalam budaya bangsa kita ketika sebagian orang menjauhi sebagian yang lain karena tidak sepaham, berbeda mazhab, berbeda paham agamaan, atau berbeda kubu politik. Orang atau kelompok yang berbeda enggan berdialog dan bertukar pikiran dengan orang lain karena merasa a priori mengedepankan sikap defensif dan ofensif, bukan sikap dialogis. Penanaman wawasan moderasi beragama di dunia pendidikan dan media sosial diharapkan dapat menetralisir sikap ekstrim dalam berbagai hal. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa pokok prasyarat yang dapat saya sampaikan dalam seminar nasional ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan diskusi lebih lanjut bagi para pegiat literasi digital di sektor pendidikan. Kita optimis masa depan moderasi beragama akan menjadi trademark dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk belajar mengenai nilai-nilai keindonesiaan. Pesan saya, mari mengajak masyarakat dan generasi milenial agar memperhatikan kualitas dan etika penggunaan media sosial yang mendukung harmoni kehidupan beragama dan berbangsa. Jika dunia informasi dan media sosial sehat, bangsa akan kuat dan bermartabat. Kalau tadi dibuka dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Tapi jangan lupa cakep gitu. Tidak harus dicari dulu pantunnya. Jangan cakep dulu, belum dibaca. Beli pisau pinggirnya bergerigi, dibelinya dari kota Makassar. Marilah kita manfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Ke Belanda bersama Raisa. Jangan lupa ajak Maudy Ayunda. Cukup sekian sambutan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cinta Laura Aura kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.